Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ria Wulandari SKMK, salah satu dosen tetap program studi Diploma 3 Keperawatan, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kaderbangsa Palembang. Spesifikasi mengajar saya pada program studi Diploma 3 Keperawatan adalah promosi kesehatan, komunikasi keperawatan, antropologi kesehatan, sistem informasi keperawatan, dokumentasi keperawatan, dan ilmu biomedik. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni promosi kesehatan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi singkat dan informasi umum dari mata kuliah promosi kesehatan, di mana saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu proses pembelajaran tentang bagaimana saya menyampaikan materi sehingga bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada CPL dan dari CPL menurun ke CPMK, dari CPMK menurun ke sub CPMK, dan dari sub CPMK tersebut akan dibagi menjadi 14 tatap muka pembelajaran, tidak termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah promosi kesehatan terdiri dari 2 SKS dan diajar pada semester 3 di program studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kaderbangsa Palembang. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Tujuan mata kuliah promosi kesehatan ini membahas konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip promosi kesehatan yang meliputi strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pada pasien sebagai individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi Diploma 3 Keperawatan yang diberikan pada mata kuliah ini adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitatif yang terukur, memecahkan pekerjaan dengan sifat konteks yang sesuai dengan bidang terapannya. Didasarkan pada pemikiran yang logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat maupun sakit dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada akhir perkuliahan ini adalah mampu menjelaskan konsep dasar promosi kesehatan, mampu menjelaskan 5 strategi pendekatan promosi kesehatan, mampu memahami perencanaan promosi kesehatan, mampu memahami konsep monitoring dan evaluasi promosi kesehatan, mampu memahami konsep perilaku hidup bersih dan sehat, mampu memahami rancangan promosi kesehatan, dan mampu mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Referensi yang digunakan pada mata kuliah promosi kesehatan itu beragam, diantaranya Iqbal Mubarak dan kawan-kawan 2007, Promosi Kesehatan, sebuah pengantar proses belajar mengajar dalam pendidikan, Yogyakarta, Geraha Ilmu. Yang kedua, Sukidjonoto Atmojo 2005, Promosi Kesehatan, Teori dan Aplikasinya, Jakarta, Rineka Cipta. Yang ketiga, Induniasi dan Wahyu Ratna 2017, Promosi Kesehatan Pendidikan Kesehatan dalam Keperawatan, Pustaka Press, Yogyakarta. Selanjutnya, masuk ke aspek interaction. Proses interaksi antar dosen dan mahasiswa guna mencapai CP pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu Student Centered Learning atau SCL,
di mana sistem tersebut menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan masing-masing. Sistem SCL ini dalam pembelajaran saya terdiri dari 3, yaitu pembelajaran interaktif, yaitu menerapkan materi di dalam kelas dan menyelipkan pertanyaan, selanjutnya meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua itu small group diskusi. Metode ini melibatkan mahasiswa dengan mahasiswa atau kelompok mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, dan mendebatkan tentang masalah-masalah tertentu yang menjadi topik hangat saat ini. Yang ketiga itu self-directed learning, di mana metode ini yaitu pembelajaran tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca atau membuat ringkasan. Adapun sistem yang saya gunakan yaitu AIS atau Sistem Informasi Akademik. Menu ini bisa untuk mengisi absen kelas, mendownload materi perkuliahan, melihat jadwal kuliah, dan lainnya. Selanjutnya, aspek asesmen itu merupakan proses penilaian kepada mahasiswa untuk mengukur secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Sistem pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan ini dilakukan secara luring. Metode pembelajarannya aktif yang menggunakan peran keaktifan mahasiswa, proses pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus melalui AIS, Universitas Kader Bangsa. Pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan ini dilakukan sebanyak 16 minggu, di mana 7 minggu pertama sebelum UTS, 1 minggu pelaksanaan UTS, lalu 7 minggu berikutnya sebelum UAS, dan 1 minggu pelaksanaan UAS. Metode pembelajaran promosi kesehatan yang digunakan ini bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti minggu sebelum ujian tengah semester akan menggunakan blended learning atau hybrid learning system, dan pekan sebelumnya UAS akan berfokus pada diskusi kelompok. Bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka. Evaluasi pembelajaran mata kuliah didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif sebanyak 4 kali dengan penugasan terstruktur, baik secara mandiri maupun kelompok, dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasari pada rubrik diskusi yang di dalamnya meliputi memuat keaktifan setiap anggota kelompok. Bobot penilaian pada mata kuliah promosi kesehatan ini terdiri atas 10% penilaian, 20% penugasan, 30% UTS, dan 40% UAS dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah promosi kesehatan. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Materi kita pada hari ini sudah Ibu upload di AIS ya. Sudah di-download belum? Sudah dibaca? Sudah. Untuk absennya sudah ngisi belum? Jadi sebelum kita masuk di pertemuan ke-11 mengenai konsep PHBS, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu pertemuan kita minggu kemarin itu mengenai konsep monitoring dan evaluasi promosi. Ada yang masih ingat enggak? Coba Diki sebutkan langkah-langkah dalam evaluasi promosi kesehatan. Baiklah Bu, langkah-langkah dalam evaluasi promosi kesehatan itu ada 7. Yang pertama menentukan tujuan promosi kesehatan, yang kedua menentukan sasaran promosi kesehatan, yang ketiga menentukan isi atau materi promosi kesehatan,
Yang keempat itu menentukan metode. Kelima, menetapkan media. Keenam, menyusun rencana evaluasi. Dan yang terakhir, menyusun jadwal pelaksanaan. Baiklah, masih ingat ya. Jadi itu adalah 7 langkah dalam menyusun evaluasi. Sekarang Ibu tanya, ada yang masih ingat hal yang dievaluasi dari promosi kesehatan? Boleh? Yang pertama itu ada input masukan, hal teknologi, sarana dan manajemen. Yang kedua itu proses pelaksanaan program progres. Yang ketiga ada output hasil dari program, yaitu pemahaman sikap dan keterampilan. Yang keempat outcome, dampak dari program tersebut. Yang terakhir ada impact, yaitu peningkatan status kesehatan. Ya, benar sekali. Jadi dalam evaluasi promosi kesehatan itu ada 5, yaitu ada inputnya, ada proses, ada output, ada outcome, dan ada impact-nya. Baiklah, jadi materi yang kemarin kita masih ingat semua. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Ini perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi CPL dalam materi pertemuan PHBS kali ini itu mahasiswa mampu memahami konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi mahasiswa mampu memahami PHBS itu dalam tatanan rumah tangga, mahasiswa mampu memahami PHBS dalam tatanan institusi, dan mahasiswa mampu memahami PHBS dalam tatanan fasilitas umum. Pengertiannya dulu, jadi ada yang tahu nggak PHBS itu apa? PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi pengertiannya yaitu adalah semua perilaku kehidupan yang dilakukan karena kesadaran pribadi. Jadi sehingga keluarga dan seluruh anggota keluarganya itu mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Jadi PHBS itu merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui dari individu, kelompok ataupun masyarakat yang luas dengan cara itu berkomunikasi sebagai media berbagi informasi. Jadi berbagai informasinya itu dapat kita bagikan seperti materi, edukasinya itu guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait. Indikator PHBS. Jadi dalam indikator PHBS itu ada 10, yaitu pertolongan oleh persalinan oleh nakes, ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita, itu ketersediaan air bersih, terus cuci tangan pakai sabun, penggunaan jamban sehat, pemberantasan jentik, dan makan buah dan sayur tiap harinya, serta aktivitas fisik setiap hari, dan yang terakhir itu tidak merokok di dalam rumah. Maksudnya di sini indikator rumah tangga sehat itu maksudnya dalam pertolongan persalinan tenaga kesehatan, pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan atau tenaga paramedis lainnya itu menggunakan peralatan dan standar yang telah ditetapkan sehingga untuk mengurangi proses terjadinya infeksi dan bahaya lainnya kepada ibu dan janinnya. Terus kalau indikator bayi mendapatkan ASI eksklusif itu, jadi bayi 0 sampai 6 bulan itu mendapatkan ASI sejak lahir. Terus indikator rumah tangga sehat selanjutnya itu menimbang bayi dan balita setiap bulan. Jadi setiap bulannya itu bayi wajib untuk ditimbang di posyandu. Jadi melalui posyandu itu masyarakat atau bayi itu bisa kita pantau kesehatannya melalui berat badannya tadi. Jadi bisa mendeteksi dini jika terjadi gizi kurang baik atau gizi buruk. Indikator selanjutnya itu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Jadi dalam rumah tangga mempunyai kebiasaan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan atau sebelum melakukan apapun, atau sesudah buang air besar atau yang lainnya, itu untuk mengurangi infeksi atau penularan penyakit.
Terus tersedianya air bersih. Jadi ketersediaan air bersih dalam rumah tangga itu adalah maksudnya rumah tangga memiliki atau mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Itu bisa dapat dari air ledeng atau air sumur atau air sungai yang airnya memang sudah bersih. Terus rumah tangga dengan kesediaan jamban, maksudnya di sini, jadi setiap rumah tangga itu memiliki atau menggunakan jamban leher angsa atau jongkok ya. Jadi penampungan kotorannya itu sebagai tempat pembuangan akhirnya, terus memberantas jentik di rumah. Maksudnya itu jadi setiap 1 minggu sekali itu wajib untuk membersihkan jentik di rumah atau tempat penyimpanan air, itu bisa bak, bisa tempat mandi, itu kita bisa dibersihkan setiap 1 minggu sekali. Selanjutnya itu cukup makan sayur dan buah. Jadi mengkonsumsi sayur dan buah itu untuk mendapatkan vitamin dan serat agar tubuh kita menjadi lebih sehat. Terus melakukan aktivitas fisik di rumah, itu maksudnya setiap minggunya kita minimal atau setiap harinya itu melakukan aktivitas fisik, bisa berupa olahraga atau melakukan pekerjaan lainnya. Yang terakhir itu tidak merokok. Jadi kalau kita merokok itu bukan saja perokoknya yang akan mendapatkan penyakit perokok aktif, tetapi di dalam rumah itu akan ada perokok pasif yang dapat mendapatkan efek penyakit dari si perokok aktif tadi. Terus ini tatanan institusi di pendidikan sekolah, indikatornya itu ada 8, itu mencuci tangan dengan air bersih, menggunakan sabun, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, terus disediakan kantin yang sehat itu. Jadi ada jajanan yang sehat, yang bersih, menggunakan jamban. Jadi di sekolah sekarang fasilitasnya sudah ada WC ya. Kalau dulu tuh kotor, kalau sekarang sudah difasilitasi yang baik. Terus olahraga yang teratur dan terukur, memberantas jentik, tidak merokok di sekolah, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan dan membuang sampah pada tempatnya. Coba Berlian bisa disebutkan nggak indikator PHBS di dalam rumah tangga? Yang pertama yaitu pertolongan persalinan organ nakes ya Bu. Yang kedua ASI eksklusif. Yang ketiga menimbang bayi dan balita. Yang keempat ketersediaan air bersih. Yang kelima cuci tangan pakai sabun. Yang keenam penggunaan jamban sehat. Yang ketujuh pemberantasan jentik. Yang ke-8 makan buah dan sayur tiap hari. Yang ke-9 aktivitas fisik setiap hari. Yang ke-10 tidak merokok di dalam rumah. Ya baik, benar sekali. Jadi itu adalah 10 indikator PHBS di dalam rumah tangga. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan Bastiar. Apa kerugian jika tidak diterapkan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah? Baiklah, jadi jika kita tidak melakukan PHBS, jadi di lingkungan sekolah kurang diterapkan, maka dampak yang akan ditimbulkan yaitu terjadinya penurunan prestasi dan semangat belajar, lingkungannya itu tidak kondusif, sehingga lingkungan yang kotor tadi tidak mendukung kita untuk suasana lingkungan belajar yang menjadi lebih nyaman dan prestasi kita akan menurun. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Mengapa kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat dulu? Baiklah, untuk menjaga pola hidup dan sehat tentu saja dapat membantu meningkatkan kualitas hidup. Jadi tubuh yang sehat dan bugar itu dapat membantu dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan lebih mudah dan meningkatkan kebahagiaan dalam hidup. Jadi selain itu, dengan memiliki tubuh yang sehat, kesehatan mental kita juga bisa lebih terjaga kesehatannya. Ada lagi? Cukup ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup. Untuk tugasnya minggu depan sebelum pertemuan minggu depan kita buat dulu review jurnal mengenai PHBS. Jadi topiknya tiap siswa itu beda-beda ya jurnalnya, di review jurnalnya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup.
Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat tentang cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah promosi kesehatan. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah promosi kesehatan pada program studi Diploma 3 Keperawatan Universitas Kaderbangsa Palembang. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Kaderbangsa dan teman sejawat serta mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan pada diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.